Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, masih semangat ya? Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dimanapun kalian berada. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menimba ilmunya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, sebelum saya mulai, silahkan dinyamankan dulu duduknya dan disiapkan alat tulisnya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan di grup ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu laju reaksi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta dapat mendemonstrasikan pengaruh konsentrasi, luas permukaan, dan suhu terhadap laju reaksi secara sederhana di rumah masing-masing berdasarkan studi literatur dengan kreatif, mandiri, santun, teliti, dan tanggung jawab. Pembelajaran hari ini nanti akan dimulai dengan penjelasan dari saya, kemudian di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan tugas, jadi pastikan kalian memperhatikan video ini dengan baik ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Manakah yang akan lebih tahan lama? Daging yang disimpan dalam lemari es tentu akan bertahan lebih lama daripada daging yang dibiarkan di udara terbuka. Lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini, laju reaksi? Jangan salah, pada ilustrasi tersebut ada reaksi yang terjadi juga loh, yaitu reaksi pembusukan. Suhu yang dingin mampu memperlambat laju reaksi pembentukan bakteri pengurai makanan yang membuat makanan cepat basi dan membusuk. Nah, hal tersebut berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lanjut, pengertian laju reaksi. Secara matematis, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu pasti bisa bertambah dan bisa berkurang. Secara logika, pada saat bereaksi, zat reaktan atau pereaksi akan semakin berkurang, sedangkan zat produk akan semakin bertambah kan. Oleh karena itu, dapat diartikan secara sederhana, yaitu laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan laju bertambahnya konsentrasi produk. Kalau digambarkan seperti grafik berikut ini ya. Lalu bagaimana sebuah reaksi itu dapat berlangsung? Mengapa bisa berjalan secara cepat dan secara lambat? Reaksi kimia terjadi ketika partikel-partikel zat bereaksi bertumbukan satu sama lain. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi, karena tumbukan yang menjadi reaksi haruslah tumbukan yang bereaksi secara tepat dan juga energinya harus cukup. Dalam suatu reaksi, biasanya terjadi karena adanya pemutusan ikatan lama dan membentuk ikatan baru, di mana hal ini diawali dengan adanya tumbukan terlebih dahulu, dan keadaan ini disebut dengan keadaan teraktivasi. Bisa diperhatikan di grafik ya, di gambar. Keadaan dari reaktan ke keadaan teraktivasi itu adalah keadaan yang membutuhkan energi, sedangkan dari keadaan teraktivasi menuju ke produk adalah keadaan yang melepaskan energi. Oleh karena itu, keadaan teraktivasi mutlak harus terbentuk agar reaksi bisa terjadi. Besarnya energi yang diperlukan untuk teraktivasi disebut dengan energi aktivasi atau biasa disebut dengan EA. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita ulas satu persatu. Yang pertama ada luas permukaan. Salah satu syarat reaksi terjadi adalah reaksi harus bersentuhan atau bertumbukan, seperti pada teori tumbukan tadi. Nah, pada campuran reaksi heterogen, reaksi yang terjadi hanya pada bidang batas campuran. Bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan permukaan bidang sentuh. Ini yang saya tunjukkan ini. Dengan memperbesar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin banyak tumbukan yang mungkin terjadi dan semakin cepat reaksi akan berjalan. Contohnya apa? Contohnya apabila kita melarutkan suatu zat nih dalam bentuk kristal dan kita melarutkan zat dalam bentuk serbuk. Manakah yang akan lebih cepat larut? Tentu yang serbuk bukan? Nah, kalau di kehidupan sehari-hari
Biasanya ketika kita akan membuat teh atau minuman yang lain, kita melarutkan gula. Gula dalam bentuk kristal akan lebih lambat larut daripada gula yang dalam bentuk serbuk. Begitu ya. Lalu kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu konsentrasi. Konsentrasi pereaksi berkaitan dengan jumlah partikel, juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga susunan partikelnya akan lebih rapat dibandingkan zat dengan konsentrasi rendah. Nah, partikel yang lebih rapat itu akan memungkinkan untuk sering terjadi tumbukan, sehingga reaksinya akan terjadi lebih cepat. Oke, lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu tekanan dan volume. Pada reaksi yang melibatkan spesi dalam wujud gas, laju reaksinya tergantung pada tekanan dan volume, yaitu pada wadah tempat terjadinya reaksi. Semakin besar tekan, maka volume sistem akan semakin kecil dan akan menyebabkan tumbukan efektif semakin sering terjadi dan reaksi bertambah cepat. Contohnya seperti yang pada ilustrasi gambar ini, reaksi antara gas hidrogen dan gas nitrogen menghasilkan amonia. Ketika tekanan dinaikkan, volumenya akan menjadi semakin kecil dan lebih cepat untuk menghasilkan gas NH3 pada gambar paling kanan ini. Oke, masuk ke faktor selanjutnya, yaitu suhu. Setiap partikel dalam zat itu selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur atau suhu, energi gerak atau energi kinetiknya akan bergerak semakin cepat begitu. Sehingga tumbukan akan lebih sering terjadi dan kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Seperti bisa diamati dalam gambar ya. Jadi, reaksinya juga akan berjalan lebih cepat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita masuk ke faktor yang terakhir, yaitu katalis. Katalis adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi, akan tetapi zat ini tidak didapatkan lagi pada akhir reaksi, jadi tidak ikut bereaksi. Nah, adanya katalis ini dalam reaksi kimia mengakibatkan energi aktivasi reaksi itu semakin kecil. Jadi yang tadi grafiknya bisa dilewati dengan mudah. Jadi yang awalnya energi aktivasinya sangat tinggi bisa diturunkan dengan adanya katalis ini, sehingga dapat lebih mudah untuk dilampaui dan reaksi lebih cepat terjadi, seperti itu. Nah, berdasarkan wujudnya, katalis itu dibedakan menjadi dua golongan. Ada katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen itu katalis yang mempunyai wujud yang sama dengan pereaksinya, misalnya dalam wujud gas atau dalam wujud larutan. Lalu ada katalis heterogen yang memiliki wujud berbeda dengan pereaksinya. Biasanya katalis ini berwujud padat dan pereaksinya cair atau gas, seperti itu. Nah, selain homogen dan heterogen, juga ada jenis katalis yang lain, yaitu autokatalis dan biokatalis. Autokatalis yaitu katalis yang berasal dari zat hasil reaksi yang bertindak sebagai katalis. Jadi hasil reaksinya sendiri itu merupakan katalisnya. Contohnya adalah asam asetat yang dihasilkan dari reaksi metil asetat dengan air yang merupakan autokatalis. Lalu ada biokatalis. Biokatalis yaitu katalis yang bekerja pada proses metabolisme, biasanya disebut dengan enzim. Jadi ada di dalam tubuh manusia, tubuh makhluk hidup, seperti itu. Contohnya adalah enzim hidrolase yang mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi hidrolisis. Baik, sudah tersampaikan semua materi hari ini. Jika disimpulkan, ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada tekanan dan volume, yang keempat ada suhu, dan yang kelima ada katalis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan ada latihan soal mandiri ya, supaya saya dapat tahu seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi ini tadi. Untuk soalnya sudah saya upload di Teams, bisa dikerjakan dan dikumpulkan sampai pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, bisa ditekan di grup kelas atau bisa PC langsung ke saya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Bisa dipelajari ya di buku LKS maupun di buku paket. Oke, saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai.
Berdoa cukup. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.